Soal nomor 6, massa 24 liter campuran gas H2O, H2, dan O2 berasal dari 14,4 gram uap H2O murni yang terdisosiasi pada PT tertentu. Dari kalimat pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa yang 24 liter ini adalah kondisi akhir, sedangkan yang 14,4 gram ini adalah kondisi mula-mula. Karena kan yang 24 liter ini berasal dari 14,4 gram. Karena di sini ada kondisi akhir dan kondisi mula-mula, jadi kita bikin reaksi MRS-nya. Yang kondisi mula-mula 14,4 gram ini adalah massa H2O, kemudian H2 itu terdisosiasi. Nah, kita bikin dulu reaksi disosiasi dari H2O. H2O terdisosiasi menjadi H2 dan O2. Karena kan di awal dijelaskan bahwa zat yang terlibat dalam reaksi itu ada H2O, H2, dan O2. Jadi pastinya hasil disosiasinya adalah H2 dan O2. Nah, kemudian untuk menyetarakan koefisien, di sini koef dari O2-nya setengah. Jumlah zat yang di MRS ini kan harus dalam bentuk mol. Jadi yang 14,4 gram H2O ini dikonversi dulu ke mol. Mol H2O sama dengan 14,4 gram dibagi MR-nya H2O 18. 114 dibagi 18 ini sama dengan 8. Jadi molnya 8 kali 10 pangkat min 1 mol atau 0,8 mol. Yang H2 sama O2 ini kan belum terbentuk mula-mulanya karena produk. Di akhir reaksi, total jumlah zat yang terlibat dalam reaksi ini tuh 24 liter. Tapi nggak dijelaskan kan jumlah masing-masing zatnya berapa, dan zat yang bereaksi jumlahnya juga tidak diketahui. Nah, jadi bisa kita misalkan H2O yang bereaksi ini X mol. Nah, kemudian untuk menentukan zat lain yang bereaksi ini langsung aja menggunakan perbandingan koefisien dengan H2O. Koefisien H2 kan sama dengan H2O, jadi H2 yang bereaksi ini X mol juga. Kemudian untuk O2 ini kan koefisiennya setengah kalinya H2O, jadi O2 yang bereaksi adalah setengah X mol. Dalam reaksi ini kan reaktannya akan berkurang, kemudian produknya akan bertambah. Jadi jumlah H2O di akhir reaksi 0,8 min X. Jumlah H2-nya X mol. Dan jumlah O2-nya setengah X mol. Jumlah masing-masing zat ini kalau ditotal adalah 24 liter. Nah kan nggak sama satuannya, jadi yang 24 liter ini kita konversi dulu ke mol untuk menentukan X-nya. Nah, di sini ada keterangan bahwa yang 24 liter campuran gas ini tuh diukur pada P dan T tertentu, di mana pada P dan T tersebut, gas nitrogen memiliki massa 1,12 gram dan volumenya sama dengan 1 liter. Ini artinya, volume campuran gas yang 24 liter diukur pada P dan T yang sama dengan gas nitrogen. Nah, gas nitrogen ini kan harus diatomik, jadi N2. Ini tuh berpengaruh ke MR-nya nanti. Karena ARN ini kan sama dengan 14. Nah, jadi kalau N2 sama dengan 28. Kalau kita salah menentukan rumus molekulnya, itu kan salah dalam menentukan MR-nya. Langsung aja kita menggunakan rumus persamaan dua gas yang diukur pada P dan T yang sama untuk menentukan mol dari 24 liter ini. Rumusnya N1 per V1 sama dengan N2 per V2. N1-nya adalah mol yang 24 liter, ini kan belum diketahui, kemudian volumenya 24 liter, sama dengan mol 2 ini molnya nitrogen. Karena yang diketahui gram, ini bisa kita jabarkan dulu, jadinya gram per mr dikali 1 per V. Oke, lanjut, ini N per 24, sama dengan gramnya 112 kali 10 pangkat min 2, dibagi mr-nya 28, dikali 1 per volumenya 1 liter. 112 dibagi 28 sama dengan 4, kemudian tinggal dikali silang, jadi N sama dengan 24 dikali 4 dikali 10 pangkat min 2, sama dengan 0,96 mol. Jadi, volume yang 24 liter ini tuh setara dengan 0,96 mol. Langsung aja kita jumlahkan masing-masing zat ini, nanti totalnya adalah 0,96 mol. 0,8 min X plus 0,5 X sama dengan 0,96. Di sini X-nya bisa dicoret, jadinya 0,8 ditambah 0,5 X sama dengan 0,96. Jadi 0,5 X sama dengan 0,96 dikurangi 0,8, ini 0,16.
Jadi X-nya sama dengan 0,16 dibagi 0,5 sama dengan 0,32. Yang ditanyakan adalah persen uap H2O yang telah terdisosiasi. Nah, jadi yang ditanya adalah alfa. Alfa ini sama dengan mol zat yang bereaksi. Alfa ini adalah derajat disosiasi dibagi mol zat mula-mula. Kemudian karena ditanya dalam bentuk persen, ini dikali aja sama 100%. Mol zat yang bereaksi tadi kan X. Mol zat H2O yang bereaksi maksudnya ini X, berarti 0,32 atau 32 kali 10 pangkat min 2. Kemudian mol zat mula-mulanya ini 0,8, ditulis aja 8 kali 10 pangkat min 1 dikali 100%. 32 dibagi 8, 4, jadi ini 4 kali 10 pangkat min 1 kali 100% sama dengan 40%. Jawaban soal nomor 6 adalah C. Soal nomor 7, sebanyak 100 ml larutan HCl 0,01 molaritas dicampur dengan 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molaritas. pH larutan setelah dicampur adalah, oke, di sini yang dicampurkan adalah HCl yang merupakan asam kuat. Ini volumenya 100 ml, kemudian konsentrasinya 0,01 molaritas. Ditambah dengan CH3COOH yang merupakan asam lemah sebanyak 100 ml 0,1 molaritas. Oke, kedua zat yang dicampurkan ini sama-sama asam, jadi nggak bisa direaksikan. Langsung aja untuk menentukan pH larutan, pertama kita harus mencari H+ dari campurannya. Konsentrasi H+ campuran atau H+ total sama dengan molnya H+ total atau mol H+ campuran dibagi volume total larutan. Karena kan konsentrasi ini rumusnya mol per volume. Di sini kita uraikan. Mol ini kan rumusnya sama dengan konsentrasi dikali volume kan. Nah, jadi kalau mol H+, berarti kan konsentrasi H+1 dikali volume 1 ditambah konsentrasi H+2 dikali volume 2 dibagi V1 plus V2. Untuk memudahkan perhitungan, pertama kita hitung dulu H+ dari masing-masing zat ini. Konsentrasi H+ HCl, ini kan rumusnya menggunakan konsentrasi H+ asam kuat. Konsentrasi asam dikali valensi atau jumlah H. Konsentrasinya 0,01 dikali jumlahnya 1. Jadi konsentrasi H+ dari HCl adalah 10 pangkat min 2. Kemudian untuk yang asam lemah CH3COOH, rumus untuk menentukan konsentrasi H+-nya adalah akar Ka dikali Ma. Sama dengan akar, Ka-nya ini diketahui 10 pangkat min 5, kemudian molaritas asamnya 10 pangkat min 1. Jadi konsentrasi H+ dari CH3COOH adalah akar dari 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. Kita masukkan angkanya di perhitungan, yang satu ini HCl, yang duanya adalah CH3COOH. Tadi konsentrasi H+1 kan 10 pangkat min 2, dikali volume 1, yaitu volumenya HCl ini 100, ditambah dengan konsentrasi H+2-nya 10 pangkat min 3, dikali volume asam 2-nya 100, dibagi volume 1, ditambah volume 2. Sama dengan 100 dikali 10 pangkat min 2 ini 1, kemudian ditambah 100 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,1, dibagi 200. Jadi ini sama dengan 1,1 dibagi 200. Biar ngitungnya gampang, ini dijadikan 11 kali 10 pangkat min 1, dibagi 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 3. Kalau konsentrasi H+ campurannya sudah diketahui, langsung aja kita hitung pH-nya dengan rumus min log konsentrasi H+ campuran sama dengan min log 5,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi pH-nya sama dengan 3 min log 5,5. Jawabannya A. Jadi perhatikan, kalau dia tuh sejenis zat-zat yang dicampurkan, berarti nggak bisa dibikin reaksi MRS. Langsung aja hitung H+ campuran total atau konsentrasi OH- total kalau misalkan yang dicampurkan itu sama-sama basah. Soal nomor 8, data energi ionisasi unsur A ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Senyawa halida unsur A yang stabil adalah
Senyawa halida ini adalah senyawa yang dibentuk dari ikatan antara unsur dengan halogen. Untuk menentukan senyawa halida unsur A yang stabil, berarti kita harus tahu dulu muatan unsur yang stabil. Nah, muatan unsur yang stabil ini ditentukan dari selisih energi ionisasi yang terbesar. Jadi misalkan di sini tuh ada data energi ionisasi 1, kemudian energi ionisasi 2, dan energi ionisasi 3. Kita bisa cek selisih dari energi ionisasinya, misalkan selisih terbesar itu energi ionisasi 2 ke 3. Nah, berarti A atau unsurnya bermuatan plus 2. Kalau yang terbesar adalah selisih dari energi ionisasi 1 ke 2, maka A-nya ini bermuatan plus 1, gitu. Nah, dari grafik ini, selisih energi ionisasi terbesar ditunjukkan dengan garis yang paling curam kan. Kalau kita lihat di grafiknya, yang paling curam itu dari 2 ke 3, garis ini. Jadi unsur A ini bermuatan positif 2. Atau bisa juga kita hitung manual, nggak apa-apa ya. Nah, karena A-nya ini plus 2, berarti kan A ini adalah logam alkali. Kalau berikatan dengan logam, biloksnya halogen ini adalah min 1. Karena prioritas biloks dari halogen ini lebih rendah daripada logam. Beda kalau misalkan halogennya berikatan dengan oksigen. Untuk urutan prioritas biloks sendiri sudah pernah aku jelaskan di materi konsep biloks. X ini kan halogen, bisa jadi X-nya ini adalah F, Cl, Br, atau I. Nah, unsurnya tadi adalah A2+. Ini muatan ion dari unsurnya. Nah, jadi kalau A2+ dan X- berikatan, jadinya kan AX2. Tinggal kita cari opsi jawaban yang memenuhi. Nah, di sini jawabannya adalah B, ACl2. Untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 10, ini kan konsepnya pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi di sini aku jelaskan dulu tentang pergeseran kesetimbangan. Kesetimbangan ini memiliki rumus umum Kc atau konstanta kesetimbangan sama dengan konsentrasi ruas kanan, pangkat koefisien masing-masing, dibagi konsentrasi ruas kiri, pangkat koefisien masing-masing. Zat yang berkesetimbangan ini hanya zat pada fasa gas dan aquos. Jadi kalau solid dan liquid itu kan tidak berkesetimbangan. Nah, dalam kesetimbangan itu bisa dicoret atau diabaikan zat-zat tersebut. Nah, kemudian pergeseran kesetimbangan ini tuh dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan, disingkat konsuvoltek. Dari keempat faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ini, hanya suhu yang dapat mengubah nilai K-nya atau konstanta kesetimbangan. K di sini kan bisa Kc atau Kp. Nah, sedangkan yang konsentrasi, volume, dan tekanan ini tidak mengubah nilai Kc-nya, jadi nilai Kc atau Kp-nya itu tetap, yang berubah itu hanya komposisi konsentrasinya. Contohnya misalkan 12 ya, 12 ini kan bisa aja 6 kali 2, bisa juga 3 kali 4 kan. Nah, yang berubah itu komposisi ininya, yang 62 dan 34-nya. Ini tuh diasumsikan konsentrasi, sedangkan nilai Kc atau Kp-nya tetap sama. Yang pertama kita bahas dulu pengaruh konsentrasi. Konsentrasi di sini tuh arahnya ke jumlah zat. Jadi tidak harus molaritas. Kalau molaritas itu hanya salah satu satuan dari konsentrasi. Pengaruh konsentrasi ini terjadi jika dalam suatu reaksi terjadi penambahan atau pengurangan zat. Pengaruh konsentrasi ini akan menggeser kesetimbangan ke arah yang sedikit. Contoh, untuk reaksi N2 plus 3H2 menghasilkan NH3, ini tuh simbol kesetimbangan ya. Kemudian di sini ada keterangan bahwa jumlah NH3 dalam reaksi ini ditambah. Nah, NH3 ini kan adanya di ruas kanan. Jadi kalau jumlah NH3 ditambah, maka jumlah di ruas kanan ini akan lebih banyak dari jumlah di ruas kiri. Pengaruh konsentrasi akan menggeser kesetimbangan ke arah yang sedikit. Jadi kalau ditambah NH3, maka di sini kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Nilai Kc tetap. Kemudian untuk contoh yang kedua, reaksi CH4 plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, jika dalam reaksi ini, CO2 yang dihasilkan direaksikan dengan CaCO3.
Nah, kalau CO2 ini direaksikan dengan CaCO3, berarti kan jumlah CO2 ini akan berkurang kan terus-menerus karena bereaksi dengan CaCO3. Kalau jumlah CO2 berkurang, CO2 ini kan posisinya di ruas kanan. Maka ruas kanan itu jumlahnya akan lebih sedikit dibanding yang kiri. Pengaruh konsentrasi menggeser kesetimbangan ke arah yang sedikit itu yang kanan. Berarti reaksi yang contoh kedua ini akan bergeser ke arah kanan. Nah, ini adalah pengaruh konsentrasi. Kemudian yang kedua adalah pengaruh suhu. Simbolnya T besar. Pengaruh suhu dalam pergeseran kesetimbangan. Jika dalam suatu reaksi suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah positif. Positif ini berarti endoterm. Tapi jika suhu suatu reaksi diturunkan, maka akan bergeser ke arah yang negatif atau eksoterm. Untuk menentukan plus dan minnya, kita bisa lihat dari tanda delta H. Karena tanda delta H ini tuh sama dengan tanda di sebelah kanan. Contoh, misalkan dalam reaksi 2A plus 3B menghasilkan 4C, ini memiliki delta H sama dengan plus X Kj per mol. Nah, kan tanda delta H ini sama dengan tanda kanan. Jadi kalau delta H-nya bertanda positif, maka di sebelah kanan ini positif, sebaliknya yang kiri negatif. Jadi kalau pada reaksi ini suhunya dinaikkan, maka pergeseran kesetimbangan ini akan bergeser ke arah yang positif kan. Yang positif ini kanan, berarti ke arah kanan. Kemudian, di antara 4 pergeseran kesetimbangan, hanya suhu yang dapat mengubah nilai K. Perubahan nilai K-nya seperti apa? Bisa kita lihat rumus umum dari K. K ini kan atau Kc ya, sama dengan konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri. Ini pangkat koefisien, anggap aja pangkatnya ini X dan Y. Nah, nilai Kc ini kan sebanding dengan jumlah kanan. Jadi kalau bergeser ke arah kanan, artinya jumlah kanan ini lebih banyak kan daripada jumlah kiri. Kalau jumlah kanan meningkat, maka Kc-nya juga meningkat karena sebanding. Jadi di sini nilai K-nya meningkat. Tapi kalau dalam reaksi ini suhunya diturunkan, maka akan bergeser ke arah yang negatif, berarti ke arah kiri. Kalau bergeser ke arah kiri, berarti kan jumlah kiri itu lebih banyak daripada jumlah kanan. Nah, harga K dan jumlah kiri ini berbanding terbalik. Nah, jadi kalau jumlah kirinya meningkat, maka Kc-nya akan berkurang. Jadi di sini ditulis aja nilai Kc-nya berkurang. Kemudian untuk reaksi, misalnya di sini ada NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Ini memiliki delta H sama dengan min Y, Kj per mol. Kalau delta H-nya min, berarti tanda kanannya min, tanda kirinya positif. Nah, jadi kalau dalam reaksi ini suhu dinaikkan, berarti kan akan bergeser ke arah kiri, karena yang kiri itu positif. Kalau bergeser ke arah kiri, maka nilai K-nya akan berkurang. Nah, jadi ini adalah pengaruh suhu. Yang ketiga, pengaruh volume. Pengaruh volume ini hubungannya dengan koefisien reaksi. Jika dalam suatu reaksi volume wadahnya diperkecil atau diturunkan, maka reaksinya akan bergeser ke arah koef yang terkecil. Kemudian, jika volume suatu reaksi diperbesar atau ditingkatkan, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang terbesar. Jadi, volume dan koefisien ini tuh sebanding. Contoh, untuk reaksi 2A plus 3B menghasilkan 4C plus 2D. Misalkan yang A ini fasanya solid, kemudian yang B-nya aqueous, yang C ini gas, dan yang D-nya solid misal. Nah, kan zat-zat yang berkesetimbangan itu hanya aqueous dan gas. Jadi yang solid ini bisa dicoret, jadi nggak usah diperhitungkan. Nah, jika dalam reaksi ini volumenya diturunkan atau diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke koefisien kecil. Kita lihat di sini yang kanan kan 4, yang kiri 3. Nah, berarti akan bergeser ke arah kiri. Nilai Kc-nya tetap. Untuk contoh yang kedua, misalkan di sini tuh 2A
plus 3B menghasilkan 2D. Nah, di sini fase A-nya aquos, kemudian fase B-nya solid, dan fase D-nya ini gas. Berarti kita bisa coret kan yang solid. Nah, ini tidak bergeser karena koefisien kanan sama dengan koefisien kiri. Dan contoh yang ketiga, ini 2A plus B menghasilkan C. Ini aquos, aquos, aquos. Nah, jika volume dalam wadah reaksi ini diperbesar, maka reaksinya akan bergeser ke arah kiri. Nah, karena kan koefisien di kanan ini kan 1, yang di kiri 2 ditambah 1, 3, berarti banyakan di kiri kan? Maka kalau volumenya diperbesar, reaksinya bergeser ke arah kiri. Untuk yang contoh nomor 2 tadi, ini volumenya diperbesar atau diperkecil tidak akan terjadi pergeseran. Untuk yang keempat, pengaruh tekanan. Ini tuh konsepnya sama seperti volume ya, hubungannya dengan koefisien reaksi. Tapi tekanan ini kan berbanding terbalik dengan volume. Artinya, jika tekanannya diperbesar, maka volumenya akan mengecil. Nah, kalau volume kecil bergeser ke arah yang koefisien kecil. Tapi kalau tekanannya diturunkan, maka volumenya besar atau meningkat, maka reaksi ini akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Untuk contoh-contohnya sama seperti volume, tinggal dibalik aja. Oke, lanjut kita bahas soal nomor 9, reaksi kesetimbangan berikut. 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3. Dengan katalis V2O5 melepaskan kalor reaksi sebesar 191 kJ. Melepaskan berarti kan delta H-nya ini negatif, 191 kJ. Yang ditanyakan jumlah SO3 dapat ditingkatkan dengan jalan SO3 ini kan di ruas kanan. Nah, jadi untuk meningkatkan jumlah SO3, reaksi ini harus bergeser ke arah kanan. Nah, gimana caranya agar reaksi bergeser ke kanan? Pertama, dapatkah dengan cara menurunkan temperatur? Kita cek. Tanda delta H ini kan sama dengan tanda sebelah kanan. Kalau delta H-nya negatif, berarti sebelah kanan negatif, sebelah kiri positif. Pernyataan pertama, kalau temperaturnya diturunkan, maka reaksinya akan bergeser ke arah yang negatif. Berarti ke arah kanan. Nah, kalau bergeser ke arah kanan, maka SO3-nya akan meningkat ya. Jadi, nomor 1 ini benar pernyataannya. Kemudian yang kedua, konsentrasi total reaktan dinaikkan. Nah, pengaruh konsentrasi ini kan bergesernya ke arah yang sedikit. Kalau konsentrasi reaktan dinaikkan, reaktan ini kan sebelah kiri, berarti jumlah kiri akan lebih banyak daripada jumlah kanan. Pengaruh konsentrasi menggeser kesetimbangan ke arah yang lebih sedikit, berarti reaksinya bergeser ke arah kanan, sehingga meningkatkan jumlah SO3, pernyataan 2 juga benar. Kemudian yang ketiga, mengurangi volume wadah. Kalau volume ini kan arahnya ke koefisien. Kalau volumenya dikurangi atau diperkecil, maka akan bergeser ke koef yang kecil. Koefisien di sebelah kiri ini totalnya 3, kemudian yang di kanan 2. Nah, karena koefisien kanan lebih sedikit, maka reaksinya akan bergeser ke arah kanan. Pernyataan 3 juga benar. Kemudian yang keempat, memperluas permukaan katalis ini salah karena yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu hanya 4, konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Katalis tidak termasuk. Katalis ini hanya berpengaruh untuk mempercepat laju reaksinya. Nah, karena yang benar adalah 1, 2, dan 3, maka jawabannya adalah A. Soal nomor 10, kesetimbangan H2 plus I2 menghasilkan 2HI pada suhu tertentu mencapai kesetimbangan dengan komposisi H2 sama dengan 0,4 mol, I2 sama dengan 0,5 mol, dan HI sama dengan 0,6 mol. Jika volume ruangan 10 liter, setelah suhu dinaikkan, harga K menjadi 0,8. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, pertama kita review dulu konsep pergeseran kesetimbangan. Jadi ini kan reaksinya H2 plus I2 menghasilkan 2HI. Ada dua kemungkinan pergeseran kesetimbangan. Jadi kalau reaksi ini gesernya ke kanan, maka jumlah sebelah kanan akan meningkat.
Kemudian kalau reaksi ini bergeser ke sebelah kiri, maka jumlah sebelah kiri akan meningkat. Nah, kemudian konstanta kesetimbangan atau nilai K, ini kan sama dengan konsentrasi kanan pangkat koefisien dibagi konsentrasi sebelah kiri pangkat koefisien. Jadi, jika reaksi itu gesernya ke arah kanan, jumlah kanan kan meningkat. Nah, jumlah kanan dengan Kc ini sebanding. Nah, kalau geser ke kanan, berarti nilai Kc-nya akan meningkat. Karena jumlah kanan besar, maka Kc besar. Kemudian yang kedua, kalau reaksi itu gesernya ke arah kiri, berarti kan jumlah kirinya meningkat. Nah, kiri dengan Kc ini terbalik. Kalau geser ke kiri, berarti nilai Kc-nya akan menurun atau berkurang. Di soal diketahui, setelah suhu dinaikkan, harga K-nya menjadi 0,8. Nah, jadi setelah suhu dinaikkan, ini berarti nilai K-nya adalah K2. Kita kan nggak tahu setelah suhu dinaikkan ini K-nya meningkat atau menurun. Jadi kita hitung dulu nilai K1, yaitu nilai K sebelum suhu dinaikkan. Rumus K ini kan konsentrasi kanan pangkat koefisien per konsentrasi kiri pangkat koefisien. Langsung aja kita masukkan ke rumus. Yang sebelah kanan ini kan HI. Jadi konsentrasi HI pangkat koefisien dibagi konsentrasi H2 pangkat koefisien dikali konsentrasi I2 pangkat koefisien. Diketahui kan jumlah H2-nya 0,4, I2-nya 0,5, dan HI-nya 0,6, tapi satuannya mol. Nah, dalam rumus ini tuh harus konsentrasi. Jadi mol-mol ini tuh harus dibagi volume ruangannya yang 10 liter, baru bisa dimasukkan ke rumus. Nah, untuk HI tadi kan 0,6 mol, dibagi 10 liter jadinya 6 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Ini dikuadratkan. Dibagi konsentrasinya H2, ini berarti 0,4 per 10, langsung aja ini 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 1, dikali konsentrasinya I2, 5 kali 10 pangkat min 2 molaritas pangkat 1. 6 kuadrat 36 kali 10 pangkat min 4, kemudian 4 kali 5, 20 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4-nya bisa dicoret, kemudian 36 dibagi 20 ini 1,8. Nah, nilai K1-nya ini tuh 1,8. Ternyata nilai K1 lebih besar dari K2. Jadi jelas di sini yang C salah ya. Hal ini menunjukkan jika suhunya dinaikkan, harga K-nya menurun. Tadi sudah kita bahas di awal, kalau K-nya ini menurun, berarti reaksi itu geser ke kiri, karena kan jumlah kiri dengan K ini berbanding terbalik. Nah, jadi pada saat suhu dinaikkan, sama aja kan, reaksi ini geser ke kiri. Kemudian konsep pergeseran kesetimbangan oleh pengaruh suhu, ini kan kalau suhunya dinaikkan, gesernya ke positif. Kalau suhunya diturunkan, gesernya ke negatif. Nah, karena pada saat suhu dinaikkan geser ke kiri, berarti yang kiri ini positif. Kalau yang kirinya positif, berarti yang kanan negatif. Kemudian tanda delta H reaksi ini sama dengan tanda sebelah kanan. Nah, sebelah kanan kan negatif, berarti delta H-nya negatif. Artinya reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Jadi jawabannya A. Kalau yang B ini kan jelas salah karena kebalikannya. Kemudian yang D, kesetimbangan bergeser ke kanan ini salah, harusnya bergeser ke kiri. Yang E, kesetimbangan tidak bergeser sebab jumlah koefisien ruas kiri dan ruas kanan sama. Ini salah. Karena kalau koefisien reaksi itu hubungannya dengan perubahan volume. Nah, ini kan tidak ada perubahan volume di sini. Jadi yang E salah. Oke, jawaban nomor 10 A.